Seberapa sih istimewanya Jogja? Baru-baru kemarin ada yang menyinggung hak istimewa Jogja. Katanya Jogja itu cerminan politik dinasti sesungguhnya. Tapi kok nggak diprotes? Walaupun yang bilang sudah minta maaf, Jogja itu seberapa sih istimewanya? Pada masa kolonialisasi Belanda, wilayah Yogyakarta memiliki hak otonomi daerah melalui kontrak politik dengan Belanda. Kontrak terakhir Kesultanan Ngayogyakarta tercantum dalam Stadsblad 1941 nomor 47 dan Kadipaten Pakualaman dalam Stadsblad 1941 nomor 577. Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai daerah istimewa atau Koti dengan Ko sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Di bawah Koti secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. Pasca kemerdekaan, wilayah Yogyakarta langsung masuk jadi bagian NKRI dengan status Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Pakualam ke-8 sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII tertanggal 9 Agustus 1945 dari Presiden RI, Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII tertanggal 5 September 1945, Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII tertanggal 30 Oktober 1945. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX membuka lebar wilayah Yogyakarta sebagai ibu kota semasa agresi militer Belanda. Pihak kesultanan menyediakan gedung, biaya operasional, hingga gaji pegawai pemerintah. Semuanya itu dikeluarkan dari kas kerajaan. Pasca agresi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta mengukuhkan otonomi untuk menangani berbagai masalah yang bersifat khusus. Tambahan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 1819 yang hingga kini masih berlaku. Di situ dinyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi eks-Kesultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah setingkat provinsi. Kepala daerah setingkat gubernur dipegang oleh Sultan Ngayogyakarta dan wakil gubernur dipegang Adipati Pakualaman. Pada setiap UU yang mengatur pemerintah daerah, DIY tetap diakui keistimewaannya. Kewenangan dalam urusan keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 dan 3 meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang, gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah DIY, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Seluruh komponen kekeratonan adalah bentuk dari sebuah kebudayaan dan warisan Indonesia secara turun-temurun. Untuk menjaga budaya ini, maka sudah selayaknya wilayah istimewa Yogyakarta melanjutkan urusannya sendiri. Dinasti kerajaan sudah diatur dalam konstitusi dan harus dijalankan serta dipatuhi. Dinasti monarki tidak bisa disamakan dengan politik dinasti yang syarat akan nepotisme. Dengan segudang budaya dan wisatanya pula, Jogja menjelma sebagai tempat nyaman dan teduh untuk dikunjungi. Budaya dan manusianya adalah barang berharga yang tidak bisa diusik begitu saja. Mengutip sejarawan Anwar Gonggong dalam tulisannya di majalah Tempo tahun 2010, sepanjang perjalanan Republik, baik di masa pemerintahan demokrasi terpimpin maupun pemerintahan Orde Baru, posisi keistimewaan Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman tidak pernah menjadi persoalan. Bahkan, Sultan Hamengkubuwono IX tampil sebagai tokoh nasional
menjadi menteri berkali-kali, bahkan terakhir menduduki posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Adapun Paku Alam 8 selaku Wakil Gubernur Kepala Daerah menjadi penjaga gawang yang secara praktis de facto menjalankan pemerintahan Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta.